Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para mustami'in dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu hadis yang bunyi dari hadis tersebut adalah istahyu minallahi haqqal haya, man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadhil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rawahu At-Tirmizi an Ibni Mas'ud. Ikhwani rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita semua sebagai umatnya untuk mempunyai sifat malu. Nah, sifat malu itu ada dua, ya. Jadi malu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu malu yang al-haya nafsani, ya. Malu yang didorong oleh hawa nafsu. Yang kedua yaitu malu yang imani, ya, atau malu yang didorong oleh keimanan. Nah, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malu yang didorong dari rasa keimanan, oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sifat malu ini merupakan sifat yang akan menjadi pemicu kita untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu berbuat baik, karena kita merasa malu kepada Allah. Sudah diberikan oleh Allah modal berupa kesehatan, anggota badan, ya, panca indera dan lain sebagainya, namun tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malu yang muncul tersebut adalah malu imani, ya. Sedangkan yang kedua malu nafsani, yaitu malu yang terdorong atau yang didorong oleh hawa nafsu. Contoh misalkan kita malu hadir di majlis taklim,
malu untuk berbuat kebaikan, malu untuk berjamaah sholat di masjid atau di musola. Nah ini malu, ya, ini malu nggak benar, ya. Ini malu yang didorong oleh hawa nafsu. Nah dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mempunyai rasa malu kepada Allah. Haqqal haya, sebenar-benarnya malu. Manistahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang malu kepada Allah sebenar-benarnya malu, maka kata Rasul, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah dia menjaga kepalanya dan sesuatu atau dan perkara yang ada di kepalanya. Apa? Penglihatan, kemudian lisan, penciuman, mulut, dan lain, telinga. Nah ini kita menjaga kepala dan yang ada di kepala, ya, dari panca indera. Nah itu merupakan bentuk malu kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah jikalau ada berarti yang bilang dia malu kepada Allah, namun dia tidak menjaga kepala dan yang ada di kepalanya, matanya dia gunakan untuk maksiat, lisannya dia gunakan untuk maksiat, telinganya juga sama, maka itu sesungguhnya orang tersebut tidak punya malu kepada Allah. Selanjutnya, wal yahfazil batna wa ma hawa. Dan hendaklah dia juga menjaga perut dan perkara di sekitar perut, ya, kemaluan, kemudian hati, ya, yang berada di sekitar perut. Nah, perutnya dia jaga dari makanan-makanan yang haram, kemaluannya dia jaga dari perkara-perkara yang Allah haramkan, hatinya dia jaga dari penyakit-penyakit hati. Maka orang tersebut termasuk orang yang punya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wal yadhkuril mauta wal bila. Hendaklah dia selalu mengingat kematian dan mengingat kerusakan, ya. Bahwa kita semua yang hidup sekarang itu semuanya akan meninggal, semuanya akan rusak, ya, akan hancur semuanya. Nah, orang yang punya malu kepada Allah, hendaklah dia selalu mengingat kematian dan mengingat bahwa dirinya akan hancur, ya. Kemudian waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, ya, menghendaki kehidupan akhirat yang abadi, maka taraka zinatal hayatid dunya, maka tinggalkan oleh dia perhiasan kehidupan dunia. Nah artinya ikhwani rahimakumullah, bukan berarti kita tidak boleh punya harta, tidak boleh kita punya mobil mewah, rumah bagus, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh punya semuanya itu, bukan. Tapi jangan jadikan harta kita, mobil kita, anak kita, istri kita, dan segala macam yang Allah titipkan kepada kita berupa perhiasan dunia, itu semua jangan sampai bisa menghalangi kita dekat dengan Allah.
Itu yang dimaksud dengan apa? Taroka zinatal hayatid dunya. Bukan berarti uang kita buang, mobil kita buang, kita punya rumah kita tinggalkan, bukan seperti itu. Ya. Tapi kita gunakan semua yang Allah berikan sebagai media dan fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita itu justru menjauhkan kita dari Allah. Itu maksudnya. Kemudian faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dan barang siapa yang melakukan itu semua yang tadi disebutkan, maka sungguh dia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, ya, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, lakukan oleh kita perkara-perkara yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama yaitu menjaga kepala dan apa yang ada di kepala kita. Kemudian menjaga perut kita dan segala sesuatu yang ada di sekitar perut kita. Kemudian hendaklah kita selalu mengingat kematian dan kehancuran. Dan yang terakhir, ya, apabila kita menghendaki kehidupan akhirat yang abadi, yang indah, maka hendaklah kita meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.